Hey guys, welcome back. Di video hari ini aku bakal gimana ya, kayak jawabin pertanyaan-pertanyaan kalian. Karena kalau misalnya aku mau bikin videonya satuan itu terlalu pendek durasinya, jadinya aku bakal satuin aja di video ini gitu ya. Soalnya ada yang nanya tentang lip care aku, kenapa bisa semerah ini padahal nggak pakai apa-apa. Udah gitu ada juga yang nanyain tentang body lotion. Dan yang ketiga itu ada yang nanyain aku tentang rambut aku gitu ya. Jadi kita mulai dulu dari rambutnya kali ya. Ya jadi rambut aku ini, kalau kalian mau tahu potongannya itu namanya itu undercut. Kalau nggak salah ya, namanya itu undercut. Tapi aku tuh kalau minta sama tukang potongnya, biasa nggak ngomong kayak, "Mas, saya mau undercut," gitu, nggak kayak gitu. Tapi kayak, "Mas, di fade aja sampingnya dari nol atau dari setengah gitu." Terus kan pokoknya ngomong kayak gitu aja, mungkin dia udah tahu kali ya. Fade dari setengah itu aja kuncinya gitu. Dan hasilnya begini, tapi ini udah sekitar kayak 2 minggu sampai 3 minggu gitu setelah aku potong rambut. Jadi ini udah agak panjang gitu ya rambutnya, dan udah mulai susah di styling dan gak terlalu bagus juga. Nah, biasanya kalau misalnya styling itu aku pakai dua produk ini. Yang pertama itu dari Gatsby. Ini yang styling wax biasa. Aku udah pakai dari SMA, packagingnya udah ganti sekitar 3, 4, 5 kali gitu. Ini yang warnanya abu-abu ya teman-teman. Kalau misalnya kalian mau yang finishnya itu agak glossy atau nggak terlalu matte, itu bisa pilih yang warnanya merah atau yang warnanya biru. Kalau nggak salah itu level 2 atau level 3 gitu. Sedangkan yang warna abu-abu ini, dia itu level ketahanannya itu paling tinggi. Udah gitu untuk volume sama untuk hasilnya yang matte gitu ya. Jadi kalau misalnya kalian memang suka yang tipe wax yang seperti itu, bisa pilih Gatsby yang warna abu-abu ini. Udah gitu, yang kedua, aku pakai L'Oreal Professional Paris Technique Art. Ini yang Fix Max. Jadi dia teksturnya gel gitu ya. Nah, kalau misalnya aku pengen kayak wet look gitu, aku pakai si L'Oreal ini. Bahkan kadang dicampur juga sama si Gatsby itu supaya wetnya itu nggak yang lepek banget gitu, jadi masih ada kayak volumenya sedikit gitu lah, ngerti lah ya. Ya kayak gitu lah pokoknya. Nah, terlepas dari styling, untuk perawatannya sendiri aku di rumah, aku biasa pakai shampoo dari Levoil yang Rejuvenating Hair Wash yang kayak gini botolnya. Kalian udah pasti tahu karena di video sebelum ini itu gue ada bahas, tapi gue lupa judul videonya itu apa. Kalau kalian nonton video gue, kalian pasti tahu gue lagi pakai si sampo ini untuk mengatasi gatal-gatal di rambut gue, karena memang problemnya itu sekarang ada di gatal-gatal gitu ya. Entah kenapa, padahal nggak ketombean juga, heran kan? Nah, untuk penjelasan si levelnya ini, kalian bisa cari di video gue yang itu, karena gue nggak mau video ini kepanjangan, jadi gue jelasinnya singkat-singkat aja, produk apa aja yang gue pakai. Ya gitulah pokoknya. Oke, selanjutnya untuk conditioner gue pakai dari Rejoice. Ini Rejoice Perfume Collection conditioner. Ya beginilah pokoknya bentuknya ya. Kenapa gue beli ini? Karena waktu itu ini lagi diskon gitu, jadi berapa belas ribu gitu. Jadi ini adalah conditioner termurah yang ada di Alfamart. Dan selama gue pakai baik-baik aja, melakukan tugasnya sebagai conditioner dengan baik dan benar gitu. Tidak ada efek yang kayak gatel-gatel, tidak ada efek yang kayak berketombe, bikin rambut gimana-gimana, bikin rambut terlalu lepek, nggak ada yang kayak gitu sama sekali. Jadi ini Richard approved. Oke, tadi itu pertanyaan tentang rambut dari Muhammad Milzam ya. Oke, udah aku jawab ya Milzam. Apa Muhammad? Ya, pokoknya itu. Selanjutnya kita beralih ke body care. Nah, udah gitu pertanyaan kedua ada dari Gi Fahri Mahmudi. Di sini dia bilang, "Kak, sunscreen kan banyak banget ya Kak di Thailand. Aku bingung yang bagus yang mana." Mungkin ini sunscreennya sunscreen badan, soalnya dia bilang itu kayak cewek Thailand glowing banget ya. Aku pengen tahu dong Kak sabun pemutih mereka. Nah, ini sabun pemutih nih, sabun pemutih badan kayaknya ya. Soalnya di Thailand tuh banyak banget sabun pemutih-pemutih gitu. Tapi kenapa gua sampai sekarang nggak pernah pakai sabun-sabun yang seperti itu? Karena cerita dulu nih pengalaman pribadi. Jadi gue selama SMA itu pernah ikut eskul paskibra gitu ya. Tapi gue tuh nggak ada foto. Bahkan kalau misalnya ada foto pun udah pakai filter gitu, karena gue waktu itu insecure banget
kulit gue ini nggak seterang sekarang ya. Mungkin kayak 3 atau 4 ton ke bawah gitu. Pokoknya bener-bener dekil banget karena memang kita latihan itu siang tengah terik gitu, dan memang nggak pakai sunscreen gitu loh waktu itu. Jadi bener-bener gosong, kebakar, terus item, pokoknya leher, belang sama badan itu waktu itu ketara banget. Dan sekarang memang udah recovery, apalagi kita sekarang di rumah aja ya. Pasti banyak teman-teman di luar sana yang semakin terang kulitnya karena pasti di rumah aja gitu. Oke, jadi untuk sabun pemutih, gue nggak bisa jawab itu karena gue sendiri pun belum pernah pakai. Tapi untuk sunscreen, terutama sunscreen buat badan, kayak lotion sunscreen gitu, waktu di Thailand kemarin, gue sempet beli Nivea. Ini Sun Protection Daily Protect Whitening Sun Body Serum. Nah, ini tuh dilengkapi dengan 50 kali vitamin C, dan dia pun ada SPF 50 PA+++. Pokoknya dia fungsinya untuk melindungi kita dari UVA dan UVB gitu ya. Nah, gue pun suka banget sama ini. Tapi yang pas video review barang-barang yang gue beli di Bangkok, nggak gue masukin. Kenapa? Karena gue lupa. Ini gue simpen di kotak gitu ya. Jadi biasa gue pakai ini tuh kalau misalnya ke kampus gitu ya. Karena gue ke kampus tuh naik motor. Karena jalanannya macet banget kalau naik mobilnya, nggak nyampe-nyampe gitu. Jadi gue naik motor. Nah, naik motor nih biasa gue pakai jaket gitu ya. Nah, kalau pakai jaket kan kita pasti kelihatan ininya nih. Temen gue bahkan dulu pernah bilang kalau kulit gue yang bagian sini sama yang bagian jari itu lebih gelap yang bagian jari. Karena gue pakai jaket tuh kayak gini, nggak pengen belang gitu lah. Kalau misalnya mau item tuh item sekalian sebadan-badan gitu loh. Gue nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya belang itu jelek. Jadi gue pakai si Nivea ini, meskipun gue nggak pakai di ujung jari doang ya, gue pakai sebadan-badan gitu ya. Tapi dia itu nggak bikin lengket gitu kalau misalnya keringetan. Jadi kalau misalnya keringetan itu dia tuh kayak luntur pelan-pelan gitu. Jadi kalian tinggal touch up aja lagi, dan kayak rasanya tuh lightweight banget. Coba gue kasih lihat teksturnya ya. Nah, meskipun dia tuh nggak yang ngalir langsung plok gitu, tapi dia tuh lightweight banget, dan begitu di apply tuh yang kayak nggak ada white cast sama sekali, udah gitu ringan banget, bahkan dia ada kayak cooling sensation-nya sedikit gitu loh. Pokoknya enak banget. Waktu gua di Bangkok pun enak banget pakainya meskipun panas-panasan gitu. Dan yang pasti kulit gua nggak tambah menggelap selama di Bangkok karena pakai ini. Thank you. Itu dia, terjawab ya pertanyaannya. Siapa tadi yang nanya? Ya, di Fahri Mahmudi. Udah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan dari Moh Algi Fahri. Nah, si Moh Algi Fahri ini panggilnya apa ya? Aku panggil Algi aja ya. Algi. Ya, si Algi ini bilang, rahasia bibir pinknya apa, Kak? Aku udah jawab sebagian di komentar itu. Jadi gue tuh selalu bawa botol minum segede ini, guys. Ini ke kampus. Sekarang gue pakai ke kamar sih, karena nggak ke kampus kan. Jadi gue bawa ke kamar. Ini isinya itu sekitar 1300 ml, pokoknya 1,3 liter gitu. Nah, biasa gue sehari minum ini 3 atau 4 botol gitu. Tapi ini udah sama makan juga ya. Makan, jadi gue minumnya tuh dari sini juga gitu. Nah, ini 3-4 kali refill gitu. Ini dalam sehari. Sebenarnya kalian minum air putih yang banyak aja, jangan sampai kehausan. Apalagi kalau misalnya kalian di ruangan yang ber-AC gitu. Nah, untuk banyak enggaknya jumlah air putih yang kalian konsumsi itu, kalian hitung aja, dikira-kira aja. Kayak, pokoknya jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit juga. Karena cece gue pernah, karena dia orangnya juga suka minum gitu ya, sama gue, minum air putih maksudnya. Dia tuh orangnya suka minum banget, jadi kalau misalnya dia nonton, selalu kayak udah otomatis neguk-neguk dari botol juga. Dan pernah sakit sampai dibawa ke dokter gitu, katanya kebanyakan air minum, jadi keracunan air putih gitu loh. Jadi kalian teman-teman hati-hati, banyak minum tapi jangan terlalu berlebihan juga gitu ya. Oke, yang kedua, rahasia bibir gue seperti ini itu. Jadi gue tuh selalu setiap pagi itu scrub bibir gue. Dulu gue sempat dibeliin teman gue itu scrub bibir dari apa sih namanya, Lush. Pokoknya rasa anggur kalau nggak salah itu ya. Tapi nggak habis, sayang banget. Padahal itu kayak fungsi utamanya bukan kayak scrub bibir sih menurut gue. Jadi kayak manis-manis gitu. Jadi gue kayak ngemilin gitu loh selama nge-scrub gitu. Udah gue buang karena udah expired juga, udah ngeras gitu. Jadi gue selama ini yang kepake, gue nggak beli scrub bibir sih. Gue scrub bibir itu pakai sikat gigi. Jadi gue basahin gitu, terus gue sikat-sikat bibir gue. Pertama memang
gue saranin teman gue juga yang punya bibir kayak pecah-pecah gitu, untuk nge-scrub bibirnya pakai sikat gigi dan yang udah dibasahin loh ya. Kalau misalnya kering-kering gitu kalian iritasi kali bibirnya. Jadi pertama itu kalian gosoknya pelan-pelan aja. Mungkin bakal sakit untuk yang baru pertama kali coba, tapi kalau gua itu sekarang bahkan udah yang kayak, bukan yang kayak keras banget ya, yang kayak udah medium hard gitu lah ya. Medium hard. Pokoknya yang kayak udah cukup keras tapi nggak yang terlalu keras banget sampai ngelukain bibir, itu udah fine-fine aja. Dan tetap merah kayak gini. Bahkan kalau misalnya kalian nggak percaya gue nggak pakai apapun di bibir gue sekarang, bakal gue hapus pakai micellar water gitu ya. Nih. Nih, nggak ada apa-apa ya. Pahit. Jadi teman-teman gue pun di kampus itu pada bingung gitu loh, kenapa bibir gue bisa merah kayak gini? Gue pakai lipstick apa enggak? Bahkan mak gue sendiri kadang begitu gue mau berangkat kemana gitu, dia bilang, "Lo lipstickan ya?" gitu. Kan gue bingung ya. Bahkan kagak pakai lipstick sama sekali gitu loh. Oke, yang ketiga rahasia kenapa bibir gue bisa seperti ini, gue itu sering minum vitamin C atau minuman yang ada kandungan vitamin C-nya. Contohnya itu kayak UC1000 yang lemon water itu ya, itu kan ada kandungan vitamin C-nya gitu. Terus gue sering minum kayak yang apa sih, yang pil-pil itu, yang kayak ester C, terus kayak apa, yang temen-temennya itulah pokoknya ya, yang dilarutin ke air dulu. Nah, itu gue sering minum. Udah gitu vitamin C lainnya ya, pokoknya kalian cocok-cocokan aja karena vitamin C itu beberapa ada yang gua nggak cocok. Contohnya kalau misalnya minum Nutrisari ya, itu kan ada vitamin C-nya juga kalau kalian baca kandungannya. Nah, setiap kali gua minum Nutrisari pasti ada jerawat yang tumbuh di muka gua. Entah kenapa ya, mungkin nggak cocok kali ya vitaminnya, atau mungkin ada campuran lain yang membuat jerawat itu langsung aktif gitu, gua nggak tahu. Oh ya, satu lagi, setelah kalian udah banyak minum air putih, udah gitu udah rajin scrub, udah gitu yang ketiga sudah rajin minum vitamin C, dan yang terakhir, ini step paling penting, kalian harus menjaga bibir kalian itu tetap lembab gitu ya. Salah satu caranya yaitu ya pakai lip balm gitu. Nah, lip balm yang gue pakai ini, yang paling gue suka itu dari Oriflame, ini Tender Care. Ini ada kayak berbagai macam wangi gitu. Yang ini tuh wanginya bilberry, ada yang cranberry, ada yang original juga kalau kalian gak suka yang wangi-wangi gitu. Ini tuh gue suka banget karena teksturnya itu ringan banget, jadi nggak mengganggu bibir gitu. Jadi buat kalian yang pemula yang nggak suka ada tekstur aneh-aneh di bibir, ini tuh enak banget, jadi kayak ringan gitu dan bikin gimana ya, lembabnya itu lembab yang enak gitu loh, yang nggak kayak ngeganggu. Oke, jadi untuk rahasia bibir, Algi, kejawab ya? Kejawab ya, udah ya. Udah, aku nggak punya utang lagi sama teman-teman. Oke, semoga videonya ini nggak terlalu singkat, tapi nggak terlalu lama juga. Semoga gue nggak kebanyakan bacot. Semoga kalian ngerti apa yang poin yang ingin gue sampaikan, dan semoga bisa bermanfaat buat kalian kalau kalian tiru ya. Kalau kalian lakukan di rumah gitu, tips-tipsnya. Oke, thank you so much buat yang udah nonton. Thank you banget buat yang udah support channel ini terus. Sekarang itu per gue buat video ini udah sekitar 250-an gitu. Thank you banget, subscribernya cepet banget naiknya sekarang, gila. Gue sampai kayak takut gitu, takut tapi excited juga gitu. Takut orang-orang ngomongin jelek tentang hal gue, tapi takut apa, tapi excited juga karena kalian tuh supportnya tuh baik-baik banget selama ini. Thank you banget. Oke, sekali lagi semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.